Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah buku yang berjudul Hujan untuk Pelangi karya Ainun Masrurah. Nah, bukunya itu kayak gini ya. Nah, buku ini merupakan sebuah novel remaja yang menceritakan tentang kehidupan, kehilangan, dan juga harapan setelah seseorang mengalami masa sulit dalam hidupnya. Saya memilih buku ini karena ceritanya sangat menyentuh dan memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan. Buku ini mengajarkan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan, tetapi di balik kesedihan tersebut ada harapan yang membuat kita bangkit kembali. Oke? Cerita dalam buku ini berfokus pada kehidupan seorang gadis bernama Alicia yang harus menghadapi sebuah kenyataan pahit ketika ibunya meninggal dunia akibat tragedi bom di Bali. Peristiwa tersebut menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, suasana dalam keluarganya berubah. Ayah dan Alicia mengalami trauma yang sangat mendalam, terutama ayah Alicia, dan menjadi sangat terpukul atas kejadian yang menimpa keluarganya. Ayah Alicia bahkan menjadi sangat membenci segala sesuatu yang berkaitan dengan Bali karena tempat itu mengingatkannya pada peristiwa yang telah merenggut nyawa istrinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan dari halaman pertama hingga halaman 40. Kita baca ke cerita awalnya. Cerita awalnya adalah pada suatu hari, pada suatu pagi yang cerah, Alicia sedang menonton televisi. Dan televisi itu menyiarkan salah satu mengenang tragedi bom Bali 2 pada 2005. Kemudian Alicia langsung mengingat 11 tahun yang lalu. Kemudian ada seseorang yang memanggil nama dia Alicia dengan nada ketus dan Alicia langsung mematikan televisi tersebut. Langsung datang menemui ayahnya. Nada ayahnya emang begitu semenjak kematian ibunya. Sebelumnya, ayah Alicia itu sangat lembut dan gak pernah kasar sama Alicia. Semenjak kematian ibundanya, ayahnya jadi angkuh. Nggak angkuh sih, lebih ke cuek dan selalu marah-marah ke Alicia. Kemudian Alicia jumpai ayahnya dan ayahnya menyiapkan makanan buat makan dia berangkat ke sekolah. Singkat cerita, Alicia melihat ayahnya sedang membaca koran. Pasti ayahnya sedang membaca koran tentang berita hari ini. Alicia nggak mau itu terjadi. Alicia nggak mau ayahnya tahu atau baca berita itu. Alicia langsung ngomong ke ayahnya, "Ayah, Alicia butuh koran ini buat tugas bahasa Indonesia." Ayahnya bilang, "Ambil di samping kayak di meja makan gitu. Jadi kayak meja makan, di sini tuh ada tempatnya gitu, kayak tempat buku, tempat buku-buku, tempat koran-koran lah gitu di samping meja makannya itu kan." Jadinya kata Alicia, "Aku nggak butuh yang cerita kemarin, aku butuhnya cerita hari ini, ayah." Ayahnya diam di situ karena ayahnya nggak mau Alicia nih baca berita tentang ibunya. Jadi kayak mereka tuh kayak sama-sama nggak mau ngasih tahu gitu loh guys, kayak sama-sama nggak mau bikin hati satu sama lain terpukul gitu loh. Terus kata ayahnya, Alicia bilang gini, "Please ayah, please," gitu kan, dia ngomong gitu. Terus dikasih lah sama ayahnya kan. Udah, berangkatlah Alicia ke sekolah. Kemudian pada suatu kantor ada meja gitu kan, meja kantor, dan itu tertulis nama ayahnya. Dan ayahnya sedang berada di kantor. Oke. Di mejanya tertulis Abdul Hanafi, yaitu nama ayahnya. Kemudian ayahnya di situ termenung, kayak bengong karena dia habis baca berita di koran itu, jadi dia kayak ingat istrinya lagi gitu kan. Nah, dia berpikir buat bakal balik lebih awal dari kantornya untuk pulang ke rumah. Oke, kita balik lagi ke sekolahnya Alicia. Di situ teman Alicia bilang, "Kamu ngapain bawa koran gitu? Emang ada tugas?" Dibilang gitu kan. Terus kata Alicia, "Enggak kok, nggak ada," gitu. Dia langsung ngasih koran itu ke temannya kan. Temannya langsung ngomong ngeh gitu lah ya kan. "Oh, ayah kamu baca ini," gitu. Temannya langsung notice, langsung tahu. Jadi aku harap ayah belum bacanya. Terus kata temannya, "Kayaknya udah deh." Jadi temannya tuh ada 2 orang, namanya Ifil, satu lagi Hanum. Udah gitu kan, mereka kayak temennya si Alicia ini kayak menyemangatinya buat jangan berpikir aneh-aneh lah gitu ya kan. Udah, yang lalu biarlah berlalu gitu kan. Udah jadi Alicia tuh kayak bengong lagi dari situ. Dia langsung mengingat. Nah, kita
kita mengingat kembali kisah ibundanya ini. Pada 11 tahun yang lalu, di suatu pagi hari, neneknya menerima telepon dari ayahnya. Dan tiba-tiba neneknya nih nangis gitu, langsung meluk Alicia gitu kan, kayak, Alicia kamu yang sabar ya, bunda liburan lebih lama, dia bilang gitu. Alicia bingung kan, di saat itu dia masih SD, jadi dia bingung bertanya-tanya, kenapa nek, bunda kenapa gitu, ayah mana gitu kan. Ayahnya datang, tiba-tiba ayahnya datang dengan mata sembab, ayahnya juga nangis. Ayahnya di situ langsung meluk Alicia, terus Alicia bilang kayak gini, ayah kok datang sendirian, bunda mana, Alicia mau ketemu bunda. Di situ Alicia juga ikut nangis, terus ayahnya cuma nyemangati, ayahnya bilang, sabar ya kamu yang sabar gitu kan. Pokoknya mereka pelukan gitu kan, ada bibinya juga di situ, ada pamannya, jadi kayak mereka nangis lah ya kan semuanya. Di situ Alicia flashback ke cerita ke 11 tahun yang lalu. Jadi ceritanya tuh kayak gitu. Kita singkat cerita, ada anak baru di kelasnya Alicia. Oke, jadi anak baru ini namanya tuh Ahmad Al-Fatih. Dia kayak memperkenalkan diri kayak biasa lah ya kan, anak baru memperkenalkan diri di kelas kayak gitu, kayak, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Fatih dari Bali. Alicia di situ langsung kaget, langsung kayak badannya kayak kesetrum gitu loh, kayak langsung inget kejadian 11 tahun yang lalu. Itu kayak bikin dia sangat trauma gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadinya kayak dia trauma, jadi dia langsung dengak gini, langsung Bali kayak gitu dia ngomong kan, kenapa harus Bali gitu. Terus si Fatih ini notice, kenapa dari awalnya nunduk jadi langsung dongak gitu, kenapa gitu kan. Fatih juga bertanya-tanya. Oke, singkat cerita, Fatih duduk di tempat duduknya tepat di belakang Alicia, karena itu bangku kosong, jadi dia duduk lah di situ kan. Terus Fatih memperkenalkan diri ke Alicia gitu, kayak ya dia mau nambah teman baru aja gitu kan. Terus Alicia kayak jawabnya kayak cuek gitu, karena dia nggak terlalu begitu apa ya, kayak friendly, dia nggak terlalu gitu, jadinya dia kayak jawab cuek aja gitu. Kemudian kata temannya Johar, temennya bilang gini, si Alicia emang kayak gitu tuh gitu, dia ingat ibunya meninggal di Bali akibat bom Bali gitu kan. Terus Fatih langsung oh gara-gara ini gitu kan, kata si Fatih dalam hati, dia bilang kan. Kemudian terus mereka disuruh gurunya bentuk kelompok gitu, kayak mereka diskusi lah gitu kan. Pas kali diskusinya ini Fatih maunya di rumah dia gitu ya. Mereka dateng lah tuh ke rumahnya buat kerja kelompok, dan temennya pas menuju ke rumahnya si Fatih, temennya langsung bilang gini, loh ini kan arah rumahnya si Alicia gitu. Masa gitu kan, kata Fatih. Iya, ini arah rumah Alicia ya kan gitu kan, bilangnya Alicia. Iya, ternyata rumah kamu sampingan sama rumah aku ya gitu, kata Alicia. Oh iya, berarti kita tetanggaan, kata si Fatih gitu kan. Udah saya ceritakan, jadinya kakeknya nih datang gitu kan. Terus temannya bilang, kamu tinggal sama kakek kamu ya? Terus katanya, iya, orang tua aku udah meninggal, dia bilangnya gitu kan. Jadi kakeknya ini, Kohliam ini kenal juga sama si Alicia, bahkan deket banget gitu, kayak karena sering bantuin nyiram bunga, nyiram tanaman kayak gitu. Udah kan, dia tuh karena sering deket banget lagi sama Kolim semenjak kematian ibundanya, jadinya mereka tuh kayak jaga jarak gitu. Karena kan Kolim ini tuh dari Bali, jadi ya kalian tahu sendiri, ayahnya tuh nggak suka banget, dia anti banget sama Bali ya kan. Jadinya ya gitu, mereka kayak agak jaga jarak lah gitu kan. Terus sampai sekarang kemudian dia lah ya kan. Terus udah mereka kerja kelompok lah di situ. Tiba-tiba temannya notice ayahnya pulang. Alicia tuh, ayah kamu kok cepet banget pulangnya gitu kan. Terus Alicia langsung nengok akan keluar, langsung bilang bentar ya gitu kan. Langsung dia keluar, dalam hati dia bilang, ayah kok cepet banget ya pulangnya kayak gitu. Oh mungkin ayah lagi ngambil berkas yang ketinggalan, mungkin aja juga dia bakal balik lagi ke kantor gitu. Udah dia balik lagi lah untuk kerja kelompok.
Terus baterai laptop temennya ini tuh habis. Jadi kata Alicia dia menyarankan biar aku aja pakai baterai laptop aku, biar aku ambilkan ke rumah. Itu juga sebagai alasan biar dia jumpa ayahnya. Kenapa ini bisa pulang lebih cepat gitu kan. Udah pulang lah dia itu. Terus dia melihat ayahnya lagi nangis di suatu ruangan yang mengingatkannya kembali ibunya, bundanya, ayahnya, dan Alicia di ruangan tersebut. Jadi sebelum bundanya meninggal, mereka tuh sering bertiga tuh kayak sering baca novel, nulis, terus buat pantun, puisi, kayak harmonis sekali, keluarga orang tuh harmonis. Terus ayahnya tuh nangis di situ, Alicia kayak liatin aja, dia kayak sambil dia mau nangis tapi kayak nggak bisa gitu loh, kayak udah capek nggak sih rasanya gitu. Jadinya Alicia bengong di situ. Terus si Fatih yang di rumah tadi, Alicia dia bingung kan, Alicia kan lama kali ngambil charger gitu, disamperin lah sama si Fatih. Fatih bilang, Alicia kamu kenapa gitu kan. Terus Alicia langsung cepet-cepet nutup pintu, kamu ngapain kesini gitu, aku cuma ngambil charger aja kok gitu kan. Abis itu baliklah lagi mereka kan ke rumah itu. Kemudian Alicia ini pergi, dia kayak izin dulu ke temennya gitu kan, mau keluar sebentar. Terus kira si Fatih dia balik lagi ke rumah, datanglah si Fatih lagi buat jemput si Alicia ini gitu kan, karena kan emang mereka awalnya mau kerja kelompok gitu. Terus si Fatih ini ngetok lah ketemu Alicia gitu kan. Terus ayahnya keluar, kamu siapa gitu. Ayahnya tuh nggak suka dia kalau misalnya Alicia tuh deket sama cowok gitu kan. Terus saya teman barunya Alicia om, saya murid baru dari sekolahnya Alicia, dan kebetulan saya tetangganya om gitu. Oh ya om, kenali saya Fatih dari Bali. Nah di situ gongnya dia langsung, ngapain kamu nyari anak saya, langsung kayak gitu dia. Karena kan kalian tahu kan dari cerita pertama aku, dia tuh nggak suka, ayah tuh nggak suka Bali gitu loh. Jadinya si Fatih ini bingung, kenapa om kayak gitu kan. Terus dia bingung kenapa sih Pat, om ini tuh kayak gini, hanya Alicia tuh kayak gini kan. Terus katanya kami tuh ada kerja kelompok om, kata si Fatih kan. Udah kamu sana pulang gitu, Alicia lagi keluar katanya kayak gitu kan. Udah pulanglah si Fatih ini karena dapat perilaku kayak gitu sama ayahnya. Tapi dia nggak dimasukin ke hati kali ya kan, karena si Fatih ini tahu kalau misalnya ibunya meninggal karena bom Bali itu, mungkin ya gitu kan. Jadinya si Fatih pulang dengan bertanya-tanya lah ya kan. Sebenarnya nggak bertanya-tanya, kayak ya. Terus datanglah Alicia nih ke rumahnya. Terus mereka udah siap lah itu kerja kelompok ya kan, udah dibeneri semuanya tugas-tugas PR mereka tuh udah. Terus pulanglah mereka ke rumah, dan salah satu temennya ini belum pulang, dia mau ngomong dulu ke Alicia. Dia ngomong kayak gini, si Hanum, oh iya Alicia, ini ada brosur lomba dari wali kelas dia gitu kan. Jadinya diterima sama Alicia. Kayaknya aku nggak bakal ikut deh Num, kata si Alicia. Kamu coba pikirkan dulu, besok kamu jumpai Bu Lilis gitu, nama wali kelasnya ini Bu Lilis ya. Jadinya ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Dia pulang lah ya kan, pulang. Semuanya pulang. Oke. Alicia sampai rumah ya. Alicia pas udah sampai rumah langsung ayahnya bilang gini, kamu jangan terlalu dekat sama Fatih, langsung kayak gitu. Terus Alicia bilang, kenapa sih ya kayak gitu, kenapa aku nggak boleh deket sama Fatih gitu, dia kan temen aku, katanya kayak gitu kan. Terus ayah nggak suka, pokoknya kamu jangan deketi dia gitu. Kenapa, apa karena dia dari Bali? Alicia langsung ngomong kayak gitu dong. Terus ayah langsung, dia marah ayahnya, kamu kan udah berani melawan sama ayah ya, kayak gitu. Ayahnya bilang, ya kita tuh udah 11 tahun loh ya, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan ayah gitu. Alicia bilang kayak gitu kan. Nah masuk kamu ke kamar gitu kan. Alicia langsung masuk ke kamar dengan nangis, dia nangis. Kemudian udah lah kan, akhirnya ngetok waktu malam, mainnya udah malam, waktu makan malam kan. Masa Alicia mau dibiarin aja di kamar nggak makan? Datang lah dia kan, ngetok, Alicia ayo makan gitu, kayak gitulah ya dia. Terus keluarlah Alicia, duduklah mereka
dalam suatu ruangan makan itu hening, nggak ada, cuman kayak hentak-hentakan sendok ke piring gitu kan. Jadinya Alicia buka suara, dia ngasih brosur gitu, misalnya brosur kan, dia kayak ngasih gitu, ini ayah gitu kan. Terus ayahnya langsung merobek brosur itu, robek sampai bener-bener robek, terus kayak langsung dibuangnya gitu kan. Terus jangan ikut katanya. Kenapa sih ya? Dulu ayah mendukung aku buat menulis gitu. Jadi ini brosurnya lomba tentang menulis puisi, menulis puisi sama dongeng anak. Terus itu dulu, sekarang udah beda gitu kan. Kalau bunda masih hidup mungkin bunda bakal dukung aku ya, kayak gitu kata si Alicia. Diam gitu, dia langsung kayak mentakkan meja ini, diam kayak gitu kan. Terus Alicia langsung nangis kejer-kejernya, lari lagi dia keluar. Masalah ini dia keluar ke taman, bukan ke kamar lagi, dia ke taman. Dia keluar ke taman, di situ dia diam, dia dia bengong di salah satu tempat duduk taman itu kan. Jadinya datanglah si Fatih ini kan. Kayak emang Fatih tuh lagi pengen jalan-jalan aja di taman-taman itu, suntuk dia kan, bosen, jadi jalan lah ke situ kan. Jadi nampaknya lah si Alicia ini duduk lah, dia juga, kamu kenapa keluar malam-malam gitu kan, mata kamu kenapa sembab gitu kata si Fatih ini kan. Ayah nggak ngizinin aku ikut lomba itu gitu. Terus kata Fatih gini, gara-gara bunda kamu dulu seorang penulis ya gitu katanya kan. Iya, semenjak kepergian bunda, ayah udah gak pernah dukung aku menulis lagi. Ya kayak gitu kan teman. Terus si Fatih bilang gini kan, kenapa ya musuh gitu bencinya sama Bali gitu. Terus Alicia bilang, ayah emang kayak gitu semenjak kepergian bunda, dia selalu cuek ke aku gitu. Dia bilang, aku tuh pengen gitu kayak kamu, aku pengen ngasih tau ke ayah, kamu yang kehilangan kedua orang tua kamu aja masih bisa masa muka happy, seneng gitu loh. Aku pengen ngajarin itu ke ayah, aku pengen belajar dari kamu gitu. Dia bilang kan, kenapa kamu bisa ngasih branding seneng terus gitu kan. Jadinya si Fatih ketawa dia. Itu gimana ya Alicia, emang udah bawa anakku aja, kayak aku tuh nggak mau berlarut dalam kesedihan gitu kata si Fatih kan. Makanya itu kata Alicia kan, aku pengen ngajari ayah tuh jangan berlarut dalam kesedihan. Kalau bisa dari mendung aku ingin ubah ayah menjadi pelangi. Disitulah terciptanya hujan untuk pelangi gitu. Nah sampai situ aja. Jadi si Alicia ini pengen ngajarkan ayahnya jangan berlarut dalam kesedihan gitu. Dan dia juga minta tolong ke Fatih buat bikin ayahnya jadi kayak dia gitu, kayak jangan sedih terus. Kayak ya udah, itu udah 11 tahun yang lalu gitu, udah berlalu. Alicia di sini yang merasakan kesedihan bukan ayahnya doang loh, Alicia juga, tapi Alicia bisa mengontrol diri dia gitu biar nggak sedih terus kayak gitu. Oke, buku ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa menghadapi rasa kehilangan yang begitu besar, tetapi tetap mencoba menemukan makna dalam hidupnya. Penulis juga menunjukkan bahwa setiap manusia pasti memiliki cara masing-masing untuk menghadapi kesedihan. Seperti yang digambarkan dalam judulnya, hujan melambangkan kesedihan, sedangkan pelangi melambangkan harapan. Pesan yang ingin disampaikan melalui cerita ini adalah bahwa setelah masa-masa sulit, akan selalu ada harapan dan bahagia yang datang. Terus dalam buku ini juga terdapat beberapa kutipan yang cukup menyentuh dan menggambarkan pesan dari cerita yang aku baca ini. Salah satunya tuh hujan mungkin membawa kesedihan, tetapi setelahnya selalu ada pelangi yang mengajarkan kita tentang harapan. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa kesedihan dalam hidup adalah sesuatu yang wajar terjadi. Namun, kita tidak boleh terus terpuruk dalam kesedihan tersebut, karena selalu ada harapan yang bisa membuat kita bangkit kembali. Setelah itu, ada juga kutipan yang menunjukkan tentang kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Kutipannya, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi kita tetap harus melangkah dan percaya bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Kutipan ini tuh mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan pasti ada
berbagai rintangan dan masalah, tetapi kita harus tetap berusaha untuk menjalani dan melanjutkan hidup dengan penuh harap. Menurut saya, buku ini itu memberikan pesan yang sangat mendalam tentang kehidupan. Dari cerita Alicia, saya belajar bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit atau kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun, dari cerita ini saya juga belajar bahwa kita nggak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus tetap kuat dan mencoba menerima kenyataan yang ada. Selain itu, buku ini juga mengajarkan pentingnya keluarga dan bagaimana kita harus saling memahami satu sama lain, terutama ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Buku ini juga membuat saya lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya, karena kita tidak pernah tahu kapan suatu peristiwa bisa mengubah kehidupan kita. Oke, itulah cerita ulang yang dapat saya sampaikan dari buku Hujan untuk Pelangi karya Ainun Masrurah. Untuk tahap pertama dari halaman 1 sampai halaman 40. Cerita ini memberi banyak pelajaran tentang kesabaran, kekuatan, dan juga harapan dalam menghadapi kehidupan. Melalui cerita ini, saya menyadari bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan mudah, tetapi kita harus tetap berusaha tidak menyerah. Saya juga menjadi semakin penasaran dengan kelanjutan cerita di halaman berikutnya. Apa yang lanjutannya? Ditunggu. Saya akan menceritakan kembali pada pertemuan ke-7. Bye-bye guys.